Santuy gitu sih. Jadi kalau teman-teman sekarang sebelum acara kalau ada pertanyaan, kalau mau ngobrol-ngobrol dulu boleh-boleh, guys. Jadi santuy aja kita ngobrol, guys, ya. By the way, guys, untuk suara Mas Fahri kira-kira di kalian aman nggak ya? Suaranya Mas Fahri? Sama Kira-kira background. kedengeran nggak ya? Nah, sama background kita kebalik, ada yang kebalik nggak ya? Aman katanya. Oke, background aman juga berarti kita ya? Suara aman berarti Liz ya? Suara aman Liz ya? Aman. Oke. Aman. Agak mendem sih Pak suara Mas Fahri. Nanti aku agak teriak mungkin. Kalau kayak gini boleh. kedengeran nggak? Yes. Soalnya lagi di tempat di pinggir jalan sini, di mana sih ya tepatnya? Agak-agak. Mas ini di mana sih? Mas Kenapa? Fahri, di mana sih? Saat ini atau tempat tinggal? Ininya apa, domisili? Domisili di daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, aman nih Mas. Oh, udah suara aman ya. Nanti kalau emang pas lagi jelasin suaranya kurang aman, boleh interupsi aja, guys. Jadi kita santuy aja, guys. Oh, Tangerang. Jangan disamakan. Tangsel beda sama Tangerang. Beda kah? Serius kah? Beda. Ibarat Jaktim sama Jaksel itu. Oh, gitu. Nggak ada pabrik di Tangsel. Ini kalau gini, kenapa Mas Fahri dari awalnya berarti front end pernah berapa tahun, Mas? Berapa ya, dari 2013 itu belajar kita sampai 2016. Oke, berarti pernah 3 tahun front end, Mas ya? Karena basic dulu kan SMK itu udah RPL tuh. RPL 2016 kita balik ke UX, 2019 atau 2014 itu balik lagi ke ngoding lagi, tapi di RPA dulu. RPA itu Robotic Process Automation. Basicnya bukan front end sih, tapi masih ranahnya itu UI karena kita kebanyakan pakai apa ya? Lupa aku udah pakai .NET sih, basic ya. Nah, ini datang temannya Mas Ihsan Aziz. Halo Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Beliau ini senior, Mas. Makanya aduh, agak ngeri-ngeri kita ngomong sama senior. Mas Ihsan. Mas Ihsan, salam kenal Mas Ihsan. Waduh. Ya Mas Ihsan, tadi diomongin Mas Ihsan. Ngeri takut salah ngomong nih sama senior kita. Saya merendah aja lah. Salah untuk Waduh, kebalik Mas. Bisa tuh on mic Mas Ihsan, ngobrol-ngobrol dulu. Santuy-santuy. Halo. Halo Mas. Gimana kabar Mas Ihsan? Alhamdulillah baik. Mas domisili Mas Hidat. Domisili sama juga Mas. Nih, Tangsel juga. Di Bogor, Ki. Bogor. Oh. Aku tuh sering lihat juga nih Mas Ihsan, Mas Fahri di Desain Jam Indo, aku lihat juga sering tektokan juga di Desain Jam Indo di grup itu kan ya. Jadi kayak ini kayak dua orang ini kayaknya udah suhu-suhu nih gitu. Waduh, Mas Fahri yang lebih jago udah. Mau gue kasih rahasia nggak? Boleh, spill. Andrika tuh lebih suhu. Itu Andrika nggak gini daftar sekarang ya? Kenapa? Nggak apa? Nggak daftar ya? Nggak join ya? Udah sepuh ngapain daftar? Udah jago dia. Siapa tahu ingin gua yang minta belajar sama dia. Buat apa? Nextnya sama Mas Andrika. Oke, jadi teman-teman kita hari ini kedatangan senior lah gitu, cuman jangan jadiin jadi berkecil hati gitulah ya. Jadi kita bisa belajar lah dari kakak-kakak di sini juga gitu, ada Mas Fahri, Mas Ihsan gitu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain seputar variabel atau hal yang lain, nanti teman-teman boleh discuss aja guys ya. Present atau on mic aja langsung nggak masalah gitu. Jadi kita saling sharing lah dari orang-orang yang udah berpengalaman dan udah ngimplementasiin variabelnya mereka. Dan juga caranya kita santu-santu aja guys ya. Jadi sebelum mulai
Ya kita ngobrol-ngobrol gini aja gitu biar nggak tegang-tegang, biar nggak kayak bootcamp gitulah. Santai aja, jangan terlalu formal lah. Betul, jangan terlalu formal. Nah, udah mulai pada join nih. Tapi Mas Ari ingat beberapa pertanyaan yang menarik yang kira-kira bisa di-spill nggak nanti Mas? Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kalaupun nggak nongol kayaknya ini menarik deh kalau misalnya dikeluarin pertanyaannya tuh. Aku lihat dulu ya. Boleh. Banyak banget kok. Sebenarnya aku harus ini tau gak sih? aku harus share screen. Dari Mas Fadil Alfa. Ada ya orangnya? Ada nggak Fadil? Fadil ada nggak Fadil? Ada Fadil Ramadan. Ada Fadil Ramadan. Oh itu Fadil Alfa menarik nih pertanyaannya tuh. agak advance ya. Agak advance. Oke. Terus dari Erik Suharto. Ada orangnya nggak? Erik. Erik Suharto belum nongol sih. Belum, nggak ada. Yang Fadil ada. Yang Mas Fadil pertanyaannya fundamental, advance. Fadil Alfa ya? Fadil Alfa atau Fadil Ramadan? Fadil Alfa. Oh, ini yang Fadil Alfa nggak ada sih, Fadil Ramadan ada sih. Ternyata namanya sama itu ya. Muhammad Hendra. Hendra siapa nih? Debiawan. Nggak ada Mas. Senior tuh, lebih dari 3 tahun pengalamannya. UX engineer, UI UX. Nggak tahu. Oh iya kelihatan di gininya ya. Berapa lama itunya ya? Sebenarnya tadi tuh aku harus share screen ini tuh nggak sih Mas? Di awal-awal itu Mas. Apa? Nih cover doang gini. Cuman aku lupa ya udahlah udah terlanjur juga kan ya. Apa-apa, tongolin aja. Oke, kita genepin di menit 11. Aku Wita guys ya. Jadi kalau WIB 10:05. Sudah ada 32 yang join. Kalau suaraku ting-nung gitu ada orang join kedengeran nggak Mas Waria? Enggak. Enggak kan ya, oke. Nanti terus salah di aku nih. Oke, di record juga. Halo guys, welcome. Mas Wari laptopnya apa Mas? M1. Mas Ihsan tahu tuh. Mas Isan. M3. Anjir, M3. IM3 Mas. M1 Pro kan Mas ya? Enggak. M2. M2 Pro. Air. Air nggak panas tuh Mas? Kalau air pakai gini? Enggak ya? Aku ada dua sih, ada Air, ada Pro juga. Lalu soalnya dengernya kalau misalnya MacBook Air gampang panas gitu gue denger. Enggak, bahkan sama sekali nggak panas. Apa aku pakai hardcase? Karena biar nggak kecipitan pakai hardcase. Kecil banget. Oke, sebentar. Aku
Aku lagi farming Losaga. Aku stopin dulu. Oke, kayaknya udah banyak yang join sih Mas ya. Jadi kayaknya aku mulai buat kenal-kenalan sama desain cicet sama Fikiros dulu Mas ya. Biar ntar diskusinya sama Mas Fahri lebih lama lagi. Oke guys, jadi sekalian nunggu teman-teman yang join di desain cicet ya. Seperti biasa aku bakal nanyain kabar-kabar teman-teman. Oke, jadi teman-teman selamat datang di desain cicet yang ke-6, di mana kita bakal ngobrolin tentang variables sama Mas Fahri Zulfikar yang lagi on mic itu. Jadi sebelumnya aku pengen kenalin dulu, aku Ida Rahmat Hidayat, aku sebagai PIC di sini dari Fikiros Community. Jadi buat yang baru join juga di event desain cicet, aku mau kenalin dulu tentang apa sih desain cicet itu, terus apa aja kegiatan dari Fikiros Community, ya kan? Jadi sebelumnya Fikiros Community ini adalah komunitas yang baru kita buat. Kita baru anniversary kemarin 1 tahun, kita perbuatin 1 tahun. Tujuan dari Fikiros Community ini kita pengen nge-build komunitas yang 2 arah gitu. Jadi teman-teman yang ngerasa lagi struggle belajar tentang UI UX itu atau seputar karir UI UX, teman-teman boleh tuh join Fikiros Community. Kita ada di Telegram, ada di Instagram juga, ada di LinkedIn. Teman-teman boleh follow sosmed kita. Karena kita biasanya sering sharing seputar event kita di sosmednya itu sih gitu. Termasuk kita juga ada event di biasanya kita bikin di setiap Senin gitu, Senin malam ada yang namanya Fikiros Clinic. Pertama ini desain cicet, ini event yang biasanya kita sebulan bikin sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Ini yang ke-6. Sebelumnya kita sempat desain cicet 5, kita ngobrolin UX Matrix. Sebelumnya lagi kita sempat ngobrolin desain sistem. Sebelumnya lagi kita sempat ngobrolin UX writing. Jadi kita pengen ngegali yang sesuatu insight baru lah buat teman-teman. Jadi yang di luar teman-teman bootcamp kita pelajari bareng-bareng kayak gitu. Nah, selain desain cicet, kita juga ada event khusus di Telegram, di grup Telegram kita itu namanya Fikiros Clinic pertama. Jadi Fikiros Clinic ini semacam kita bikin event komunikasi 2 arah antara teman-teman yang mungkin punya keluhan nih tentang UI UX, Kak aku lagi bikin portofolio, Kak aku lagi kesusahan pekerjaan. Nah, nanti dari member juga yang bakal ngejawab dan ngebantu teman-teman seputar permasalahan teman-teman. Kayak tadi misalnya ada yang lagi struggle nyari kerja gitu. Nah, nanti ada yang join mungkin dari orang yang udah berpengalaman, udah sempat dapat kerja, udah tahu struggle-nya nyari pekerjaan itu apa yang perlu diperbaikin. Nah, jadi nanti dari member yang udah punya pengalaman itu bakal sharing juga nih, oh ketika kamu nyari kerja kamu perlu nambahin portofoliomu, CV-mu gitu. Jadi ada komunikasi 2 arah lah di kegiatan Fikiros Clinic itu. Jadi teman-teman yang curhat sama teman-teman yang ngasih insight apa yang kira-kira perlu diperbaikin dari curhatannya gitulah maksudnya. Itu Fikiros Clinic. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, teman-teman boleh join di grup Telegram kita. Nanti mungkin link join grup Telegramnya bakal aku oper di grup WhatsApp ya sekalian ya, sama from feedbacknya. Selain itu kita juga ada Fikiros Talk. Ini sama sih semacam desain cicet tapi lebih simpel gitu, sifatnya lebih ngobrol aja sih gitu. Jadi kayak kemarin kita sempat Fikiros Talk ngomongin tentang CV, tentang ngomongin portofolio juga gitu. Nah, kalau desain cicet ini, kalau tadi Fikiros Talk itu kan lebih ke Telegram, jadi lebih ngobrol gitu. Jadi visualisasinya yang sederhana aja kayak ngobrol. Nah, kalau yang desain cicet ini lebih ke yang perlu visualisasi biar teman-teman ngertiin. Ini kayak sekarang nih variables. Nah, kalau variables kita pakai voice di Telegram kan kayaknya kurang kebayang gitu kan ya. Jadi sekarang desain cicet ini ya pakai Google Meet gitu. Jadi biar kebayang nih, oh variablesnya bakal kayak gini nih, editnya segala macam. Nah, tadi di desain cicetnya ini Mas Fahri bakal implementasiin sih tadi live desainnya langsung gitu. Bang, buat channel di grup WA juga Mas. Mungkin kita pertimbangkan guys ya di WA ya. Tapi kita prioritaskan dulu di Telegram guys ya, udah terlanjur banyak yang join juga sih di Telegram. Ya. Mungkin itu aja perkenalan tentang Fikiros sama desain cicet. Jadi teman-teman gimana kabarnya semuanya nih? Udah pada siap untuk mengisi harinya kah? Gimana kabarnya? Apakah ada yang hatinya porak-poranda karena lihat
episode Jujutsu yang terbaru kah? Atau ada yang galau karena kemarin ada yang menggang Jeffrey Nicole kah? Kalau aku sih hari ini kabarnya aman-aman aja ya, karena hari ini aman. Nanamin, ya kan? Ada kan nih salah satu contoh Arzian Kazuto. Ini Kazuto kayaknya nama-nama, ini bener namamu Kazuto kah? Atau nama-nama anime kah? Grup tele bisa gabung di mana? Oke Ezra, nanti aku bakal sharing ya. Aku bakal share nanti di WA grup telenya. Jadi grup telenya tuh juga teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung via chat, itu teman-teman boleh banget. Kalau ada yang mau share-share tentang shot atau share-share referensi link atau medium, teman-teman ada nulis boleh share di sana. Jadi kita pengen buat komunitas dua arah. Jadi ada yang mau sharing silahkan nih, kayak Mas Fahri juga dia pengen sharing tentang variables, kasih wadah juga. Teman-teman ada mau nanya juga boleh. Oke, terlalu banyak aku basa-basi, kayaknya aku bakal langsung aja lompat ke pembicara kita yang insightful hari ini. Halo Mas Fahri, gimana kabarnya? Selamat tidak baik-baik, alhamdulillah. Oke. Ini yang Mas omongin datang nih, si Fadila Alfa. Nanti boleh tuh, nanti kalau mau dilempar pertanyaannya boleh. Halo Mas Fadil. Sedang struggle dapat kerja UX padahal sudah bikin portofolio dan lain-lain. Oke, untuk sekarang kita fokus di variables dulu, gengs ya. Kalau ada yang di luar variables, teman-teman boleh lempar dulu ke grup Telegram ya, guys ya. Oke, Mas Fahri, tadi aku nanya apa ya? Apa kabar tadi ya? Ya. Oke, Jadi sekarang ini aja mungkin karena ini kan desain chipset ya. Terus temanya untuk kali ini mungkin nggak usah terlalu formal ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pada saat aku dan ada yang mau tanya atau ada yang mau apa, resign aja, potong aja nggak apa-apa. Jadi santai aja. Oke, kalau suara dari Mas Fahri dari teman-teman udah aman kan ya? Oh aman, nggak ada komen aman kah? Oke, Rizky Fikar aman katanya. Oke, itu kayak tadi dibilang Mas Fahri sama kita pengen sepakat sih buat acara ini nggak usah tegang-tegang gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada yang nanti selama presentasi dari Mas Fahri, selama live design, teman-teman ada, tadi apa yang dibilang sama dia ya? Tadi apa yang diklik ya? Tadi gimana penjelasannya kurang jelas? Teman-teman boleh langsung raise hand aja atau on mic langsung interupsi Mas Fahri juga nggak masalah. Jadi biar teman-teman nggak stuck atau macet di pertengahan dengan penjelasan dari Mas Fahri, oke? Oke, Mas Fahri, tadi aku udah kenalan sih tentang Fixiro, tentang aku, tentang event desain Cicat ini. Mungkin boleh gantian Mas Fahri kenalan. Mas Fahri, domisili di mana, kerja gimana, dan udah implementasiin variabel gimana segala macamnya, boleh Mas, silahkan. Ya, terima kasih Mas Tidak. Oke, teman-teman. Arifil Fikar, saya lihat ada di Twitter namanya. Jadi kebetulan dapat tawaran untuk jadi speaker di Twitter ini. Alhamdulillah saya sharing tentang variabel. Saya sendiri sekarang kerja di Sawit Pro, salah satu startup di bidang agrikultur kelapa sawit di bagian product designer. Kayak gitu Mas Sidat. Untuk domisili saya ada di Tangerang Selatan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang di kalau yang satu barang. Oke, ada yang di Tangsel nggak guys? Nah, kalau ada Tangsel boleh tuh ajak meetup Mas Fahri itu. Oke, Mas Fahri udah siap untuk ngasih materinya kan hari ini? Oke Mas Sidat. Tangsel mana Mas katanya Mas Glenn? Tangsel mana? Di Pamulang. Pamulang. Mas Glenn di mana Mas? Lah, Mas Glenn boleh on voice deh. Santuy aja ini. Santai aja ini Pak. Oh dekat. Oh, nah aku nggak tahu tentang Tangerang Selatan. Pamulang Permahedi. Suara keredam Mas. Oke. Suara keredam katanya Mas. Nanti boleh lebih digelegarkan suaranya berarti Mas. Oke. Jadi silakan Mas Fahri. Aku hentikan presentasi dari aku dulu. Oke, biar lebih lama diskusi sama Mas Fahri ya guys ya. Suaranya kayak terbendung sesuatu. Terbendung beda agama mungkin ya. Ya. Udah kelihatan. Kelihatan. Oke, teman-teman, mungkin kita nanti
diskusi aja. Jadi aku juga cuma sharing aja pengalaman. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham atau ada yang kurang jelas, langsung on mic aja, langsung apa ya, interupsi nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari fundamental dulu ya, karena basic dari tema ini adalah fundamental. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau advance tentang interactive prototyping atau lain sebagainya, itu nanti bisa di belakang aja ya. Jadi kita mulai dari benar-benar step apa sih yang ada di variabel. Oke, jadi variabel ini hadir kalau nggak salah beberapa bulan lalu di update Figma Config 2023. Jadi apa ya, temanya itu benar-benar bikin mengejutkan karena dia benar-benar bypass yang namanya plugin design token ya. Nah dulu di perusahaanku itu kita pakai design token baru banget jadi bahkan. Pada saat Figma Config tahunya update variable dan akhirnya kita migrasi semua ke variable. Jadi token-token yang udah dibuat di design token itu kita refactor masukin ke variable. Kan gitu. Terus pertama kalinya kita pengen coba nih samain persepsi dulu atau kita mau apa ya, coba gali tentang variabel itu ada apa aja sih. Pertama ada variabel itu sendiri, terus kemudian ada yang namanya token, ada yang namanya group, ada yang namanya collection. Ini saya langsung aja jelas ya, dari mulai variabel dulu. Mungkin dari collection dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya ada yang namanya local variables di sebelah kanan. Ini kalian bisa klik aja di sebelah kanan ya, pengaturan. Nah ini muncul modals, ini namanya variable. Nah kalau kalian lihat sebelah kiri ada yang namanya collection 1. Collection itu adalah apa ya bahasanya itu, kayak skema foldering tapi dia hierarkinya lebih di atas dari grouping. Misalkan kita langsung implementasi ya. Kita rename aja, kita mau buat yang namanya primitive. Kita coba buat langsung ke variabelnya. Kan color itu kita pilih warna. Ini untuk color red. Nah, terus kita udah tahu nih apa itu variabel ya seperti ini. Terus token apa bang? Nah, token itu adalah reference atau kita nyebutnya itu semantik. Cara buatnya gimana? Cara buatnya kita coba shift enter aja. Shift enter tuh untuk duplicate atau kita bisa variabel. Kita namain dulu misalkan ini warning atau danger. Nanti di sini kalian klik ke bagian library, terus pilih warnanya, color brand. Nah, ini yang dinamakan sebuah token atau referen. Nanti teman-teman bisa implementasi skema ini lebih kompleks lagi, itu menggunakan collection. Contohnya seperti ini saya hapus dulu ya. Ini misalkan kita buat collection primitif, kemudian saya mau buat lagi group collection baru. Biasanya saya namainnya itu semantik untuk token yang bersifat reference. Nah di semantik ini saya mau panggil token yang tadi, saya mau buat token. Ini tadi apa namanya? Danger. Color brand. Nah jadi di sini sudah agak lebih terstruktur. Biasanya di desain sistem kita buat skemanya seperti ini. Terus grouping itu apa bang? Nah grouping itu biasanya saya buat seperti ini. Kita bahas lagi nih ke primitive. Di sini kan kita ada color brand. Terus kita buat lagi misalkan color secondary. Nah saya cuma mau color brand ini saya masukin ke foundation. Nanti saya klik kanan. Ini klik kanan ya. Terus view group selection. Nah dia muncul ini grup baru. Makanya foundation. Kalau brand, kalau kita mau variabel kita bagi. Ada yang luar, ada yang manager. Ini juga bisa kita masukin. Ini misalkan ini set.
bukan state. Di sini biasa itu kalau primitif itu teman-teman biasanya dia penamaannya itu warna. Misalkan ini red atau ini yellow. Ini saya ganti dulu jadi yellow. Ini. Nah, kemudian biasanya di primitif ini kita buat itu set apa ya? Set itu seperti hierarki warna. Misalkan ada red 100. Red 100 itu kodenya seperti ini. Nanti kita bikin lagi red 200. Kita bikin lagi warnanya agak lebih tebal seperti ini. Biasanya kita sampai 900, dari 100 ke 900. Begitupun dengan yellow. Jadi yellow. Ini contoh aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba atau udah pernah tahu hal seperti ini. Nah, biasanya color red sama color yellow itu kita pakai warna tersebut untuk pembuatan pertama state warning atau state danger untuk warna merah. State itu apa? State itu adalah perubahan. Misalkan seperti ini implementasinya. Kita balik lagi ke collection semantik. Kita mau mereference color yang tadi. Jadi kita bikin lagi nih di sini new group collection. Di sini kita buat aja set warning. Terus di sini kita tulis warning. Lalu kita reference yang tadi yellow. Nah, skemanya seperti ini teman-teman. Oke Mas, ada yang nanya di komen Mas. Apa tuh? Variabel ini akun Figma-nya harus berbayar atau bisa free Mas? Oh iya teman-teman. Nah, kalau untuk variabel itu sebenarnya free semua. Tapi untuk mode, ini namanya mode, nanti saya jelasin lagi di sana. Dia bisa lebih dari satu mode itu harus berbayar. Kayak gitu. Kira-kira Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Oke teman-teman, silahkan teman-teman kalau ada yang nanya. Dari terminologi awal dulu nih. Oke, kayaknya aman sih. Oh, ada. Oke, silakan Mas Nur Rahman. Halo Kak, terima kasih kesempatannya. Mau nanya nih, kan di Figma tuh kan ada style Kak. Ya. Perbedaannya kalau kita pakai color di variabel sama style yang biasanya di color style kan ada itu, local style, sorry. Itu bedanya apa kayak? Soalnya kalau saya saat ini masih pakai local style. Soalnya kalau pakai variabel masih sedikit bingung saya. Kira-kira perbedaannya apa ya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi bedanya apa antara variabel dan style? Secara definisi atau secara fungsi lebih tepatnya. Perbedaan majornya itu terletak pada kalau variabel hanya bisa mengimplementasi hanya satu warna. Kalau style itu dia bisa lebih. Contohnya seperti ini. Profil, ini warnanya ini. Terus kita bisa tambahin lagi di bahan. Nah, ini. Perbedaan fungsinya seperti itu, Pak. Kalau di variabel nggak bisa. Dan kenapa kita pakai variabel untuk warna? Karena pada saat nanti proses handoff ke developer, itulah yang mereka pakai. Jadi nomenklatur kita dari desain sampai ke engineer itu sama. Kira-kira sudah menjawab nggak, Mbak? Aman katanya, I see Mas, thanks Mas, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Elvis Muhammad. Kalau primitif itu tadi apa ya Mas maksudnya? Oke. Primitif ya. Jadi primitif itu warna yang sudah kita define di awal. Misalkan kita nantinya kemungkinan yang namanya desain sistem itu kan semua serba kemungkinan akan seperti apa. Makanya untuk menghandle segala kemungkinan
biasanya kita menyiapkan beberapa opsi. Nah, opsi-opsi tersebut kita taruh di yang namanya primitif, dan penamaan itu general, thread 100, thread 200. Kalau dulu biasanya namanya itu bukan primitif, kalau orang desain zaman dulu taunya raw, kayak gitu. Terus perbedaan di semantik apa? Perbedaannya adalah kalau di semantik satu warna yang ada di primitif tadi bisa kita reference menjadi dua semantik atau dua aliasing. Contohnya seperti ini. Misalkan ini warna primitif. Primitif. Terus dia ada semantik. Semantik itu kita biasa sebut juga aliasing. Kita punya di sini kan red 500 itu primitif. Nah, red 500 ini bisa kita pakai warnanya di case yang berbeda. Misalkan saya mau bikin di sini ada danger. Nah, terus saya mau bikin di sini warna apa ya? Oh, gini. Kalau warna red ada 500 ya. Oh, gini deh, danger. Terus di sini ada warna. Anggaplah brand warna kita itu merah, kayak misalkan Red Doors itu kan merah warna foundationnya. Jadi kita bisa pakai di sini color brand. Si red ini bisa digunakan seperti ini, Mas. Nanti kalau mau lebih expert lagi, kita bikin collection baru namanya komponen. Nah, sama konsepnya, dia inheritance kayak gini, kita bisa bikin lagi si danger itu digunakan apa aja, kan? Awas. Ya. Atau kita punya lagi di sini komponen button. Danger, kita punya lagi komponen button select. Konsepnya sama kayak gini. Jadi semantik itu seperti referensinya. Nah, implementasinya seperti apa? Biasanya semantik itu saya pakai untuk yang namanya interaktif set. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hover, terus dia ada preset, seperti itu. Ini semantik biasanya saya taruh. Kira-kira sudah menjawab belum? Oke, ini oke. Dari Mas Elvis dia bilang oke, paham, thank you Mas, mirip Atomic berarti ya konsepnya. Ya, mirip. Oke, ini pertanyaannya masih lanjutin sih, Mas Fadli Ramadan. Primitif seperti base color ya, Mas? Primitif, ya betul. Primitif seperti base color. Cuman primitif itu bisa digunakan berulang kali di semantiknya. Jadi dia sebagai reference. Dan ini kalau nanti mungkin teman-teman searching lagi di Google, penamaan-penamaan yang ada di sini, atau kita sebutnya naming convention, itu harus berdasarkan dari kesepakatan antar tim desainer dan antar tim engineering, biar ketika nanti kita desain, kan mereka lihatnya dev mode yang kalau sekarang itu namanya udah sama, jadi dia nggak bingung lagi. Misalkan dia ngelihat, oh kita pakainya Toast Danger nih, Toast Danger itu nge-reference kemana, dia tuh nggak bisa tahu, karena di dev mode itu dia nggak bisa ngelihat variabel. Ini dev mode. Jadi naming convention itu harus disepakati bersama. Itu implementasinya di kerjaan nanti. Oke, tadi ada yang raise hand kah? Ada yang mau nanya langsung kah? Oke, sepertinya aku lanjutin coba pertanyaan dari Glenn Valado, Mas. Kalau scope projectnya masih kecil, apa harus pakai variabel, Mas? Scope kecil itu
sampai mana skupnya maksudnya? Kalau misalkan aku pribadi melihatnya itu apakah dia nantinya ada interaksi skupnya atau dia hanya desain aja atau sampai ke ya tadi interaksi prototyping. Kalau misalkan sampai ke interaksi prototyping, better pakai variabel sekarang nanti bisa nyambung dan kita nggak bakal banyak bikin halaman, kita cukup bikin 1, 2, 3 halaman itu bisa kita implementasi reuse dari beberapa fungsi di variabel nanti. Kalau dia cuma desain aja dan dia butuh waktu yang sangat-sangat cepat, better langsung style aja. Oke, untuk Mas Fadli kalau Mas Fadli, Mas Glenn kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di kolom komen ya. Silakan teman yang Mas Konita, Kak Konita yang mau nanya, Resen. Oke, mau nanya, ini kan ada komponen ya, ada TOS. Contohnya TOS itu kayak banner juga sama nggak sih? Intinya kalau dibalik gimana Mas? Kan ini misalnya danger itu misalnya gitu ya, primitifnya satu warna nih misalnya. Dia dari semantik itu dia bisa mewakili, jadi red 500 ini kan berarti bisa mewakili danger sama color brand contohnya misalnya. Nah, misalnya toast yang danger ini kan dia mengacu ke warna merah itu kan, merah yang danger. Nah, kalau misalnya saya misalnya kan kalau misalnya kita ngomongin toast atau ini deh banner gitu ya. Misalnya saya ngomonginnya ada backgroundnya sama ada button merah contohnya. Misalnya saya backgroundnya mau warna merah yang lebih muda gitu. Nah itu apakah bisa misalnya dari primitifnya ada 2 warna, terus jadi dia apa ya semantiknya masuk ke satu semantik misalnya sama-sama danger gitu. Nanti masuk ke apa namanya komponennya dia masuk ke mana kayak gitu gimana ya? Ya, saya paham. Oh iya. Anggaplah ini komponen lah ya. Ini kan button lah. Yang tadi ditanyain sama Santa itu, ini kan ada 2 warna gitu ya Kak. Terus kita pakai yang mana gitu kan? Bener nggak? Bukan Mas, jadi dalam satu komponen itu kan ada button, misalnya banner gitu ya. Banner itu kan ada teks, ada buttonnya juga misalnya ya, yang misalnya di Frame-nya. direct untuk iya buttonnya kan kalau button dia hanya satu komponen ya. Maksudnya kalau misalnya ngomongin banner itu misalnya apa ya? Kayak ada peringatan gitu loh Mas, yang peringatan terus nanti misalnya error atau apa? Aduh. Jadi ada button, ada background. Aduh bisa dikasih contohnya nggak ya? Jadi kan ini button doang ya Mas. Misalnya ada contoh toast yang ada buttonnya gitu Mas. Banner kali ya mungkin. Iya banner maksudnya gitu Mas. Kayak gini ya saya buatin. Tolong koreksi. Terus di sini ada buttonnya gitu. Oh iya, tapi dia kan dalam satu kesatuan ya, nah gitu. Terus kan dia misalnya saya pengennya di dalamnya ada warna lagi, warnanya merah yang lebih muda daripada buttonnya gitu kan. Nah Itu itu di badannya warna merahnya. gimana? Warna merah yang kedua mau di mana? Iya misalnya gitu kayak tuh, gini. nah gitu iya misalnya. Gitu. Oke. Nah kan berarti itu Pertanyaannya ada. adalah Nah si warna ini taruh mana gitu di komponen ini? Iya betul. Oke. Tuh. Paham. Itu saya tadi mau jelasin. Jadi si button danger itu ini kan kita buat namanya grup ya. Grup misalkan grup button. Nah, di dalam grup button itu nanti kita bisa itu misalkan surface color-nya berapa, warnanya. Ini kan kalau kita lihat dari frame ini namanya surface atau permukaan. Terus kita bisa bikin info. Jadi ketika warnanya itu surface ini, inverse itu
warnanya apa gitu kebalikannya. Jadi bisa dibikin grup nanti di komponen itu. Bisa juga kita bikin hover, tapi hover biasanya kita ngambil kayak gitu juga. Oke. Berarti nggak mulai dari si primitifnya kita masukin warna misalnya terus nanti dia masuk ke surface color-nya gitu-gitu nggak ya? Berarti ketika di komponennya kita atur warna lagi gitu Mas? Tergantung. Biasanya kalau yang udah di perusahaan tuh mereka sebatas sampai semantik. Karena kalau sampai komponen tuh memang agak kompleks. Oke. Jadi dibuat interaktif step di sini. Kayak warna. Jadi once ini berubah, semua komponen yang pakai warna ini berubah semua. Makanya dibuat seperti ini. Misalkan kita punya button, ini pakai red 500. Ini kita pakai di sini. Kita rubah warna hanya di sini nih, tokennya. Rubah warna di sini. Rubah. Putus. Dia pakainya hijaunya hijau yang sematik hijau. Jadi warna yang ada di sini nggak berubah. Tapi kalau misalkan case-nya itu, ini kan banyak sering terjadi lah. Saya ngubah warna dari red 500 ini ke red 700. Semua yang mereference ke red 700 itu akan berubah warnanya. Dari 500, 500, 500, semua akan berubah. Tapi kalau saya di sini rubah warna danger, saya nggak jadi pakai 500 deh, saya pakai yang 700. Semua warna yang di bawah danger, yang mereference ke danger itu akan berubah. Itu. Inilah konsepnya. Oke. Siap, thank you Mas. Aman ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kemudian kita masuk ke variable type. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di sini, pada saat kita pembuatan variable, kita create variables, itu ada 4 tipe nih. Kalau yang tadi kita bahas tuh di color. Kalau di number, itu biasanya kita implementasi untuk padding, hedge, width, kayak gitu. Untuk string itu untuk text, dan boolean itu untuk is selected. Saya contohin satu. Misalkan saya bikin variable Pak. Ya, saya mau setting variable. Terus saya bikin misalkan rectangle. Teman-teman lihat di sebelah kanan ini, nilainya itu 271 sebelum saya implementasi variabel. Nah, kalian bisa implementasi variabel value ini karena gini, yang sebelah kanan icon variabel, terus gunakannya width. Nah, nilainya akan berubah. Nanti ketika saya merubah nilai yang ada di sini, akan jadi 200, nilai yang sudah terimplementasi akan berubah. Itu untuk konsep yang number. Begitupun dengan string. Saya misalkan bikin variable. Saya ini value-nya ini. Terus saya bikin nih text label. Nah, ini kan value-nya value label aja nih. Saya pengen teks yang ada di sini menggunakan value yang ada di variable. Caranya gimana? Caranya nanti kalian teman-teman bisa lihat di teks, action text sebelah kanan. Nah, di sini ada label interface. Dan saya ngerubah di sini, jadi ini berubah semua. Ini konsep dasarnya teman-teman. Seperti ini. Terus ada lagi boolean true and false. Biasanya selected. Oke Mas, karena masih di width ada pertanyaan seputar itu sih. Yang pertama, yang number berarti sifatnya fixed width ya Mas. Terus pertanyaan berikutnya, berarti nggak bisa dibikin field container ya?
Ini, ya betul. Itu. Number buat Ya. spacing berarti kan? Bisa, buat spacing juga bisa. Oke. Nanti kita bahas berikutnya. Oke, nanti kita bahas ya, guys. Lanjut. Untuk ini saya buat lagi nih. Ini saya mau bikin dua. Ini saya jadikan komponen. Anggaplah ini button default. Yang ini button setelah diklik. Jangan button deh, lebih cocoknya ini seperti filter, chip atau filter. Nah, ini saya buat dulu. Propertinya volt. Ini propertinya ya. Terus di aset di level komponen. Jadi kan ini. Nah, gimana cara kita pakai variable ya? Kayaknya di sebelah kanan pada saat di bagian section ini ada icon variable, terus klik is selected. Kenapa nggak ada perubahan? Karena kalau kita lihat lagi value awalnya itu false. Tapi kalau kita rubah di variable value awalnya, nah ini berubah. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kayaknya ada pertanyaan seputar film kontainer tadi sih, Mas. Dari Mas Rizky. Mas Rizky kalau mau on mic juga boleh, tapi aku bacain. Boleh. Kalau nggak bisa fill container, berarti variabel ini nggak bisa buat desain responsif, Mas. Ya, nanti itu beda case lagi tuh, agak advance. Kita pakai max width sama min width, bisa kok. Oke, max width sama min width berarti ya. Oke, Mas Rizky berarti bisa, Mas. Oke, lanjut Mas, lanjut dulu Mas. Ada. Nah, terus kita masuk ke yang namanya variable scope nih. Variable scope itu apa? Kalian nah, misalkan ini di variable scope. Color. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk misalkan kita mau hanya warna ini dipakai untuk stroke doang. Jadi kita bisa centang semua, pilih yang stroke aja. Jadi once teman-teman mau implementasi warna itu, di file itu ya nggak ada tuh. Warna red itu cuma satu kan. Karena kita bikin scoping. Tapi kalau nanti teman-teman lihat di stroke, nah rednya muncul nih. Hanya muncul di stroke aja. Jadi konsep variable scoping itu seperti itu. Dia ada frame biasanya untuk button, shape untuk komponen button juga bisa. Text berarti hanya muncul di teks aja, muncul di warna teks. Terus stroke hanya muncul di stroke. Begitupun dengan yang number scoping ya. Ketika saya hanya centering karena radius, berarti nanti hanya muncul di sini. Width and height hanya muncul di sini. Gap hanya muncul di auto layout. Dan text content hanya muncul di text content. Untuk variable scoping, gampangnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, terus kita masuk ke Teams Mode. Nah, Teams Mode ini agak unik nih. Kalau yang Figma-nya gratisan, kayaknya belum bisa nyoba sih. Jadi konsep gue tuh seperti ini. Oke Mas, ini seputar scope yang tadi Mas. Dari Salsabila Firdausa. Berarti variabel scope ini buat custom variabelnya gitu ya gampangnya? Ya, custom implementasinya. Jadi pada saat kita nanti buka library, misalkan mau implementasi warna, ini misalkan komponen button. Di sini tuh nggak banyak nih, di library itu nggak banyak, hanya
scope yang kita cek, ada checklist di frame aja misalkan gitu atau kill aja gitu. Jadi nggak muncul banyak. Kalau dia banyak nanti pusing. Kalau udah ada desain kita biasanya banyak, dan itu kalau kita nggak scoping itu bakal pusing. Bukan pusing-pusing banget sih, lebih tepatnya kayak lama waktu developmentnya karena kita harus nge-scroll milih-milih kayak gitu. Oke. Terus kita ada time mode yang tadi ya. Time mode ini misalkan saya pengen bikin mode yang ini live. Nah, misalkan untuk red 200 mode light-nya seperti ini. Terus mode dark-nya saya pengen bikin seperti ini. Pada saat saya implementasi nanti, di frame-nya itu saya pilih ya, teman-teman bisa lihat nih di layer ini, di layer di frame kita pilih frame primitif untuk yang light. Nah di sini kita pilih auto aja. Nah seperti itu. Di sini misalkan saya bikin ini auto, jadi frame-nya auto. Terus di frame kedua saya bikin dia settingannya dark. Jadi once saya pindahin ke sini, oh ini warnanya sama ya, saya balik dulu. Ini warnanya berubah dari yang warnanya seperti ini jadi warna seperti ini. Ini warnanya berubah ya teman-teman. Cuman tadi settingannya cuma satu warna. Ada concern nggak teman-teman di sini? Mas, jadi ini tuh berguna waktu kita mau pindah dari dark mode ke light mode gitu ya? Iya, otomatis ini pindah warna. Kalian bisa lihat di feel-nya. Feel-nya ini kan red 200 tapi yang warnanya seperti ini. Kalau saya pindah ke sini, nah otomatis ganti dia tuh. Oke. Oke, kalau misalnya di settingnya tadi, mungkin ini karena satu warna, nanti bakalan yang kontrasnya misalnya bisa diatur ya? Ya, pakai warna inverse biasanya kita, inverse color itu bisa kok. Oke, thank you Mas. Konsep dasarnya hanya seperti ini sih. Jadi yang di dalam frame-nya itu saya setting di auto. Jadi ketika kita ganti frame itu dia akan mengikuti dari parentnya si frame. Nah, si frame-nya itu sebagai parent, saya setting dia sebagai yang ini hanya light, yang ini dia menggunakan yang dark. Konsep dasar dan konsep mode ini nggak cuma di warna, di responsivitas juga bisa, ukuran tablet, ukuran handphone, itu bisa pakai konsep seperti ini. Kemudian apply variable lah. Apply variable itu konsepnya sama yang tadi saya jelasin di awal, seperti ini konsep dasarnya. Jadi ini saya apply variable di selected, itu konsepnya sama yang kedua dari itu. Dan itu nggak cuman boleh aja, number pun bisa, terus string pun bisa. Ini sudah saya contohin tadi di awal perubahan-perubahannya, sama color pun juga bisa. Terakhir inherit code, nah ini juga tadi udah jelasin inherit code itu seperti ini. Konsep dasarnya. Jadi untuk fundamental dari variables paling hanya ini sih ya konsep dasarnya.
untuk pengembangan ke depan mungkin lebih ke ini ya, interaktif prototyping-nya. Itu kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Konsep applying variable seperti ini. Tapi mungkin untuk interaktif prototyping itu kita bisa atur di sesi berikutnya kemungkinan, karena itu agak panjang sih. Kira-kira dari poinnya fundamental variable. Oke, pertanyaan general lagi nih Mas. Mas, variabel ini bisa buat textile, H1, H2, dan seterusnya juga nggak? Typography nggak bisa. Kita masih menunggu update Figma untuk variabel typography. Untuk saat ini belum bisa. Oke, mungkin aku coba pertanyaan general yang belum kejawab yang tadi Mas ya. Kalau variabel ini ada pluginnya nggak? Atau harus manual Mas? Ada pluginnya kok, tapi saya lupa pluginnya. Jadi dia bisa convert dari style langsung ke variabel. Oke, oh ya ini udah dijawab sama Mas Kuku juga. Ada plugin buat convert styles ke variables namanya styles to variables. Kalau untuk import variabel bisa juga pakai plugin export dan import variabel. Oke, udah dijawab. Mas, untuk copy collection variabel dari project satu ke yang lainnya itu gimana ya? Apa perlu dibuat dari awal? Oke, ini udah dijawab sama Mas Kuku juga tadi ya. Export import variabel. Nah, ini yang general terakhir dari Mas Iqbal Tahir. Mau nanya lagi Mas, untuk Mas Fahri sekarang lebih preference pakai variable color atau style color untuk project-projectnya? Fully variable color. Kayak di penelitian sistem semuanya pakai variable color. Saya udah migrasi sama token. Udah nggak pakai style lagi. Style hanya untuk image doang. Oke, itu ada 2 pertanyaan di bawah yang terbaru Mas dari Fadil Ramadan. Spill salah satu project yang udah pakai variabel dong Mas, kalau berkenan. Wah, internal sih kita perusahaan. Saya belum bikin untuk umumnya. Oke, Paling next session kita bikin lagi kali ya bareng-bareng aja. boleh. Oke, dari Gilang Taufik Mas, masih bingung bedanya token sama variabel. Boleh jelasin lagi nggak Mas? Oke. Kita balik ke konsep ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini tuh kita sebutnya variabel. Variabel nih, nilainya tidak mereference kemanapun. Tapi kalau kita lihat di semantik, nilainya dia kan mereference ke warna di primitif. Nah, ini kita sebut token. Reference itu aliasing yang kita bahas. Kayak gitu, Mas. Gimana Mas Gilang? Aman Mas Gilang? Oke, aman katanya Mas. Silahkan lanjut lagi Mas. Mas Idat, materinya udah selesai Mas Idat sampai situ. Oke, sebentar Mas. Ini Mas. Oke, fundamental udah aman lah ya. Mas Irfan nih ada raise, silakan Mas Irfan Ibrahim. Oke, terima kasih Mas Idat. Terima kasih Mas Fahri untuk penjelasan fundamental variablesnya. Jadi yang aku tangkap tentang variabel ini kan fitur untuk apa ya, kita manage style ya, di Figma ya. Jadi lebih kerasa untuk developernya sih. Soalnya kan lebih kelihatan inheritance ya, setiap apa ya, kayak semantik primitifnya kayak gimana. Nah, aku mau tanya sih, ini kan kebetulan aku UI UX di company di Surabaya. Nah, itu tuh company ini tuh selama beberapa tahun itu mereka punya produk itu belum masuk ke UI UX-nya, baru di belakangan ini baru mulai bentuk tim UI UX. Dan dari developernya sendiri itu belum ada yang dedicated untuk front end. Jadi semuanya tuh kayak full stack kayak gitu. Jadi selama ini ya mereka kayak company saya itu masih baru bangun pengalaman sih di
UI UX ini. Jadi kayak hand off di Figma kayak gitu itu masih baru-baru ini. Nah, aku mau tanya kira-kira di situasi kayak gitu itu tuh perlu nggak ya kita itu di tim UI UX itu bangun desain sistemnya itu pakai variabel kayak gitu. Soalnya ini kan pasti butuh waktu kan untuk apa namanya kita manage stylenya, terus bikin semantiknya segala macam, terus masukin ke komponen itu kan pasti perlu waktu. Sedangkan kita juga punya apa ya task-task yang itu lebih ke fungsional gitu. Jadi intinya kayak ya pokoknya ada desainnya, flow-nya jelas, terus color-nya juga sudah jelas. Itu udah oke kayak gitu. Nah, di situasi kayak gitu itu kira-kira untuk bangun desain sistem itu perlu pakai variabel atau cukup apa namanya pakai style aja kayak gitu. Soalnya kalau dari company saya kerja itu developernya itu untuk tech stack-nya itu kalau misalkan web itu tuh masih pakai Bootstrap. Terus untuk yang mobile ya pakai Flutter kayak gitu. Jadi secara prinsipnya mereka kalau udah tahu ini warnanya apa kodenya ya wis selesai kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kira-kira perlu nggak ya kita bangun desain sistem itu pakai variabel atau cukup dengan pakai style library aja? Terima kasih Mas Fahri. Terima kasih Bang Irfan atas pertanyaan. Kalau melihat dari situasi kondisi itu, mungkin ya. Jadi untuk merubah sesuatu itu butuh usaha, apalagi merubah gaya bekerja ya, itu kan merubah kultur ya. Mungkin lebih ke propose dulu kali Mas, propose kira-kira apakah penggunaan variabel itu menyelesaikan solusi kind of process atau enggak, atau malah bikin ribet. Kalau malah bikin ribet, mending nggak usah sih. Tapi kalau memang, ini hanya baju loh buat depannya, kita hanya prosesnya jadi lebih cepat, ya banyak nanya, proses apa ya, delivery juga, developernya juga cepat, itu bisa kita pertimbangkan untuk implementasi variabel. Tergantung itu. Oke, terima kasih Mas Fahri. Oke, ada pertanyaan lanjutan Mas. Mas Dovun mau on mic tanya langsung kah atau mau aku bacain Mas Dovun? Oke, aku bacain aja berarti ya. Mas mau tanya dikit perihal prototype. Kalau pakai variabel misal 10 page yang bisa jadi 3 page, nah dari mana tim dev tahu kalau dari 3 page itu bisa ada case lain hingga 10 page? Nggak paham, Nah, on mic aja. Oke, aku minta Mas Dovun, ya on mic coba Mas Dovun. Mas Dovun. Oke, kayaknya Mas Dovun belum bisa on mic. Boleh elaborate nanti di komen guys ya, Mas Dovun. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas Prasto Aji. Variabel ini apakah bisa share antar user tanpa harus tim atau yang bisa gunain hanya satu tim itu? Biasanya sih di Figma itu kan ada project ya di website itu, di halaman utama. Kalau misalkan dia berbayar di satu project itu, siapapun yang masuk itu sebagai editor itu bisa menggunakan. Gimana Mas Dimas, udah menjawab kah? Saya masih lihat, saya cari colokan dulu ya, 2% ya. Oke guys. Kumpulin dulu pertanyaan, nanti saya mau implementasi prototype. Oke, tadi berarti material selesai kan Mas ya? Sudah Mas, untuk fundamental, tapi nanti saya mau coba kasih lihat ke teman-teman. Kira-kira kalau misalkan implementasinya seperti apa sih variabel gunanya buat apa sebenarnya? Oke. Nggak hanya yang tadi doang, tapi sebenarnya kita bisa pakai di interface komponen, bisa kita pakai dia sebagai if else atau kita pakai metode namanya expression untuk menghitung sesuatu. Jadi variabel itu berubah, dia nilainya tidak statik. Oke. Oke, berarti teman-teman sebelum ke sana kira-kira dari yang materi tadi yang fundamentalnya kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman gitu? Ada dokumentasi dan segala macamnya boleh. Oke, tunggu sebentar ya Mas Dimas, lagi nyari charger, lagi nyari apa namanya sih, stok kontak Mas Fahrinya. Boleh on mic dulu aja sih Mas Dimas. Oh, udah oke, Mas Dimas dan Mas Sultan. Sebentar, santai lu guys. Mas Dimas, Mas Sultan. Tadi ada pertanyaan di kolom komentar yang belum
aku baca nggak sih? Kalau boleh, yang merasa pertanyaannya belum aku baca, belum dijawab, boleh tulis pertanyaannya lagi guys ya. Mungkin aku kelewatan karena banyak yang nanya gitu ya. Oke, ada Mas Dimas, Mas Sultan, siapa lagi, ada Raisen. Oke, kayaknya baru itu aja ya. Sabar guys ya. Mas Iqbal. Satu lagi untuk buat template UI kit Mas personal. Oke. Aku juga baru pertama kali nih guys. Tentang variabel, sekalian belajar juga aku. Oke, Mas Dharma. Ya, sebentar aku di grup sekalian minta feedback guys ya. Aku bakal kirim feedbacknya di grup WA itu ya guys. Nanti mohon diisi. Jadi biar nanti ke depannya kalau teman-teman minta ada variabel lanjutan boleh ditulis di sana. Topik variabel yang ke depannya kalian pengen yang kayak gimana ya guys ya. Biar kita tahu kita kemas event berikutnya tuh kayak gimana gitu. Oke Mas Fahri, udah aman Mas Fahri? Halo. Oke Mas, ini ada orang yang raise hand nih guys. Mas, oke. Dari Mas Dimas dulu boleh Mas Dimas. Langsung on mic Mas Dimas. Iya, halo Mas Fahri dan Mas Hidat. Kedengaran kan ya suaranya? Kedengaran Mas. Iya. Mungkin ini ya, pertanyaannya sama kayak yang Mas Dovun tadi. Buat variabel ini kan bisa dibilang apa ya? Mempersingkat atau kan misalnya kalau kita dulu bikin prototipe itu bisa mungkin yang kayak Mas Dovun tadi 10 page gitu ya. Terus dengan variabel ini kan kita bisa mempersingkat jadi mungkin dua frame doang atau 3 frame doang gitu. Ya, betul. Gimana kita ketika hand off ke developer itu kan ada beberapa yang mungkin bisa dibilang tersembunyi gitu ya Mas, karena variabel ini. Nah, gimana developer bisa tahu state-nya itu ada di mana gitu? Saya paham. Ya, udah paham Mas. Ya, itu aja sih Mas. Thank you. Di awal berarti udah tahu ya bahwa variabel ini bisa mempersingkat prototype. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana developer bisa tahu state-nya. Kalau kita buat misalkan bentar ya. Misalkan ini state error. Bagaimana developer tahu gitu ya? Karena kan ini misalkan tersembunyi. Bener nggak Mas? Iya betul Mas. Ya, nanti caranya hidupin aja devmod. Devmodnya hidupin, klik ininya, frame-nya. Open in playground nih Mas. Nanti kelihatan di sini step-stepnya buat developer. Oke, tapi kalau buat warnanya gitu Mas, apa Kalau kan buat biasanya ada, iya ada. Oke, paham. Biasanya kalau saya itu buat skenario itu skenario positif sama negatif. Jadi saya tetap keluarin semuanya sih Mas. Di case misalnya case yang positif seperti ini, case yang pilot seperti ini, case yang error seperti ini, gitu sih Mas. Di head of file saya. Nah, oke Mas, jadi mungkin ini ya kalau lebih baik tuh ketika bikin desain sistem terutama pakai variabel itu UI UX sama dev-nya itu sama-sama bikin desain sistem gitu ya Mas, biar tanpa kita keluarin semuanya mereka udah tahu nih
kalau state error kayak gini, state positifnya kayak gini gitu ya. Ya, harusnya best practice-nya memang seperti itu, Mas. Jadi mereka bikin namanya library UI. Iya. Nanti delivery-nya kemana, kita biasanya lihat di storybook sih. Oke deh Mas, itu aja dari aku. Thank you. Oke. Oke, Mas Fahri, ini ada satu yang Boleh. ada satu yang resen sama ada yang duranya di kolom komentar. Ini Mas mau lanjut dulu yang tadi Mas bilang atau mau selesaiin pertanyaannya dulu, Mas? Ada pertanyaan dulu aja. Oke, silakan Mas Sultan Ibrahim. Oke, thank you. Sorry, baru gabung. Aku nggak tahu kalau ini udah dibahas apa belum. Cuma pertanyaannya simpel aja. Kalau penamaan variabel warna itu ada tolak ukurnya nggak, Mas? Misalkan ada 2 warna merah. Itu gimana namainnya dan berdasarkan apa? Itu aja sih. Ya, itu nomenklatur, ya. Dan best practice-nya bisa lihat di material desain juga untuk penamaan token ya. Tapi dan itu pun tergantung dari company-nya ya. Misalkan untuk primitif, biasanya yang common itu kita pakainya, misalkan warnanya apa, 500 sampai 900. Nah, di warna semantiknya ini yang ada orang yang masukin stat di sini, ada orang yang masukin stat di sini, dan nomenklatur itu atau nomenklatur tergantung dari kesepakatan antar perusahaan sendiri, kayak gitu. Tapi untuk referensi kemana bisa lihat di material juga, atau bisa lihat di tokennya Polaris Design System. Nanti keywordnya naming convention token gitu aja. Nanti tinggal pilih mas dari mas itu atau dari company mas cocoknya pakai konsep yang seperti apa. Karena banyak kenapa itu. Ada yang dia mulai dari tema, kemudian kategori, kemudian statnya. Ada yang mulai dari nggak ada pakai tema, dari kategori dulu, kayak gitu punya. Jadi tergantung kebijakan perusahaan dan kesepakatan tim. Oke, jadi tergantung ya, Mas ya. Ya. Oke, thank you, Mas. Udah sih itu aja. Hai, lanjut Mas. Pertanyaan dari Mas Dharma Aji. Mas, kalau software host yang tiap bulan dapat banyak project, sejauh ini saya belum pernah pakai variabel, ada batasannya nggak ya? Project seperti apa yang kita harus pakai variabel dan project yang nggak perlu pakai variabel? Kemungkinan kalau misalkan scope projectnya sampai ke prototyping atau interaktif prototyping, menurut saya perlu pakai. Karena biar mempermudah ya, biar kita nggak harus banyak desain halaman. Cukup bikin beberapa halaman, terus kita bikin interaction di parent komponennya, kita bisa reuse. Tapi kalau misalkan nggak ada scope atau kebutuhan, dan memang scope-nya nggak kompleks banget, nggak usah sih, saya capek doang. Oke, Kak Dharma, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di kolom komen. Oke, thank you katanya. Ini terakhir dari Mas Iqbal Tahir. Untuk buat template UI kit, Mas, bagusan pakai variable color atau style aja? Template UI kit ya. Kalau itu juga depend ya. Ya itu patokan aku sih kalau ukurnya ada interaktif prototypingnya. Kalau nggak ada ya nggak usah sih. Oke, itu pertanyaan semua udah kejawab, Mas. Silahkan lanjut yang tadi Mas mau sampaikan. Oke, ini mau coba buat implementasinya. Kita mau bikin kita buat dulu. Teman-teman tahu chart kan, chart. Jadi ini terus ini karena aku nggak punya ikonnya, anggaplah ini icon minus lah ya. Karena dia nggak bisa pakai teks, dia harus pakai icon. Nah, itu. Kita
kita mau merubah nilainya ini. Kalau saya klik ini nilainya bertambah. Kalau saya klik ini nilainya berkurang. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita buat dulu variabel atau wadah untuk si nilai countingnya. Pakainya ya number karena tipe data dia number. Saya pakai koleksi CD baru ya karena ini udah ada terimplementasi recovery. Default value-nya 0 yang tadi saya hapus dulu. Terus saya klik ini, saya klik yang di sini, saya implementasi atau apply variabelnya equal. Terus di tombol ini, saya ke prototype, saya klik interaction, jadi dia on click ketika dia diklik mau ngapain kan. Nah, di sini ada set variabel. Saya pengen ketika ini diklik, wah dia harus icon ya. Count, saya set variabel count, pengen tambah 1. Seperti ini. Kalau implementasinya, saya bikin sekarang dulu. Ini, saya bungkus dulu. Sekarang ini, pencet shift sama spasi ya tadi ya. Tambah, jadi pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau saya bikin di sini yang minusnya, saya klik interaction. Jadi interaction itu gini konsepnya. Ketika saya klik, ini kan eventnya banyak, ini kita sebut event kalau di FM. Ketika ini diklik, dia mau ngapain? Nah, maka saya pilih, saya mau ketika ini diklik, ini berubah nilainya. Saya apply variabelnya. Saya variabelnya dipanggil, terus si variabelnya ini fungsi. Saya mau ngapain? Oh, saya mau kurang 1. Kalau kita jalanin lagi, tuh, banget tadi. Saya klik tambah, nih, klik kurang. Nah, kok bisa sampai minus? Oh, nggak pengen. Kok pengennya cuma sampai 0 bisanya gitu. Gampang. Nanti teman-teman klik lagi di bagian yang minus, terus di variabelnya tambah aja lagi kondisional, if else. Nah, di sini bikin. Saya mau font itu. Nah, ini teman-teman namanya expression atau perhitungan. Not equals to 0. Terus yang ini, ini sebelum. Kok hilang? Ini saya pindahin ke ini. Jadi bacanya tuh saya pengen ketika kondisi dia 0, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, batasnya 0. Kalau saya implementasi, ini, dia udah mentok nih di 0, nggak bisa lagi. Itu kondisional. Jadi variabel gunanya buat apa ya? Gunanya untuk konsep-konsep seperti ini, interaktif prototype. Ada yang better, usah deh. Ada pertanyaan nggak? Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Lanjutan nggak, guys? Tadi udah diimplementasiin tuh salah satu fungsi dari variablesnya, guys. Kira-kira ada pertanyaan, guys? Ini Mas Dimas, silakan Mas Dimas yang raise hand. Atau yang tadi ya, Mas Dimas ya? Oh, pencet berarti dia. Oke, kita masih ada 18 menit. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh. Udah aman gak, guys? Tapi kalau dari aku masih lihat ya. Tadi kan banyak yang nanya ya, ini bakal diimplementasi atau enggak sih variabelnya gitu kan. Kalau menurutku boleh juga diimplementasi batasannya sampai ke color sama semantik. Itu sangat membantu proses handoff sih. Jadi kita bikin scoping-nya tuh hanya bikin di primitif sama semantik aja, terus kita implementasi. Dan itu termasuk gak hanya color, ada juga spacing,
terus dia bikin gap. Jadi kita tuh bilangnya number system ukurannya. Nah, referensinya biasanya saya pakai punya Tailwind karena dia udah dinamis. Biasanya dipakai basic atau gap terus sama color. Atas ada sampai primitive dan semakin pro. Itu nggak sampai interaktif. Itu bisa ngebantu proses hand off jauh lebih cepat. Benar-benar. Tapi kalau misalnya dari Mas Fahri, sorry banget suaranya kurang jelas. Nah, Mau saya diulang keluar lagi aja kah? deh. Lagi dalam ruangan. Oke. Sebentar keluar lagi. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, guys? Nah, halo, kedengeran nggak? Kedengeran aman. Atau nih dari Mas Ifatur Rahman, Tadi ya? kira-kira suaranya gimana, Mas? Jadi kita bahas yang tadi ya, ulangin lagi. Kalau Boleh. misalkan Aman. mau pakai variabel dan scope project yang nggak sampai interaktif prototyping, bisa dicoba caraku. Di kantorku juga kita secara formal itu belum sampai ke interaktif prototyping. Kita masih sampai ke alat sama staging. Kenapa? Karena kalau kita implementasi prototyping, ya benar kata Mas Irfan tadi ya, kita juga masih punya banyak pakar yang teknis. Jadi nggak hanya kita handle ini aja. Biasanya yang handle variables ini itu orang-orang yang memang timnya khusus di desain sistem. Jadi divisi khusus. Nah, kalau tim-timnya belum atau company-nya belum ada tim khusus desain sistem, kita harus bikin variabelnya, kita bikin sistemnya, semuanya. Itu mungkin keterbatasan waktu kita juga akan sangat terbatas lah. Ya better, kalaupun ingin dipakai, buat aja primitifnya pertama raw warnanya, misalkan kita butuh warna red untuk danger, warna hijau misalkan untuk warna foundation kita, atau kita bikin warna netral untuk warna set yang kita nantinya. Dan itu konsepnya kita pakainya shade itu adalah hierarki warna dari 100 sampai 200, kemudian itu kita referensikan ke semantik. Nah di semantik itu kita bikin gadget namanya interaktif, di situ kita taruh grouping lagi berdasarkan setnya, ada hover, present, apa segala macam di semantik itu. Jadi untuk sampai situ sepertinya itu udah bisa nge-boosting produktivitas banget ya pada saat proses. Oke. Atau nanti Mas, kalau misalkan teman-teman berminat, ya, ini kan kalau teman-teman konten lagi. Oke. Tujuan saya, Oke. kita ada produk desain sistem kit, kita mau rilis kemungkinan minggu depan. Buatan saya sama teman-teman juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, nanti coba cek aja Instagramnya, daftar aja waiting list. Minggu depan kemungkinan kita rilis. Ya, jadi teman-teman bisa belajar desain sistem yang baik menggunakan variable itu seperti apa konsepnya. Begitu. Boleh ditulis. Oh ya, itu udah dikirim sama Sisan ya Instagramnya. Oke, jadi aku mungkin elaborat. Jadi maksudnya Mas Fahri tadi, sebenarnya suaranya nggak kedengeran katanya sih Mas. Yang Mas Fahri sampaikan tadi aku elaborat. Jadi kalau di kantor kalian belum ada nerapin variables yang fungsinya sebenarnya cukup kalian bisa implementasiin tadi sih, kayak penerapan color-nya itu sama kayak semantik tadi dan pemilihan color-nya untuk variablesnya cukup sampai sana aja dulu gitu. Gitu tadi elaboratnya. Silakan Liza, ada pertanyaan? Oke, halo Mas, mau nanya, bagaimana ya cara kita itu mendesain icon pakai variabel? Boleh dipraktikin nggak Mas caranya? Ngubah icon misalnya dari 24 ke 20 kayak gitu. Kalau icon itu ya bisa. Jadi kita bikin number sistemnya dulu di primitif. Apa suaranya nggak kedengeran? Nah, saya contoh deh. Saya cari iconnya dulu ya.
ini icon ya. Jadi nanti di variabel di primitif kita bikin lagi grouping baru, kita bikin satu value untuk dua, kita pakai magic number aja. Ini control command shift. Jadi kita pakai number tetap, biasanya kita pakai metodenya magic number yaitu 8. Jadi di sini nanti ini kan udah kirim nomor ke variabel. Ini punya saya. Nah, taruh aja misalkan saya pengen ubah ukuran jadi 16. Ya 16. Kalau saya rubah ukurannya di 16 itu, saya rubah jadi misalkan 12. Rubah semua. Nah, untuk bagaimana cara bisa dinamis, itu nanti di internet saja. Mungkin di internet kita bikin evaluasi tersebut. Bikin proposal pembelian. Jadi kita beli produk, masuk pencet, menggunakan komponen berapa. Dan itu kita bikin secara dinamis. Kira-kira udah menjawab belum konsep seperti ini? Halo Liza, gimana? Udah Kira-kira cukup menjawab jawab? Oke, berarti tadi tuh kita buat dulu yang ininya, stringnya dulu itu ya, string kan memang ya namanya. Nah terus kita ngubah di sini, tapi bisa juga ngubah yang di itunya tadi, ya, di constraint-nya itu, ya. Ini akan berubah secara dinamis ketika kita mengubah di sini. Oke, ya otomatis kayak gitu kan ya Mas ya? Iya. Oke, iya, udah paham. Makasih Mas. Oke, Mas sisa 10 menit lagi sih Mas. Oke teman-teman, sisa 10 menit lagi. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan teman-teman raise hand. Oke, silakan Mas Fadli. Ah, ini Mas Fadli Alpa yang tadi Mas yang mau tanyaannya tuh. Silakan Mas Fadli. Ya, makasih Mas atas kesempatannya. Saya mau nanya buat ini, bukan Fadli yang tadi sih, ini saya beda lagi. Ini saya mau nanya ini tentang yang variabel ya. Jadi saya pernah bikin yang counter gitu, terus di setiap counternya itu ada condition. Nah di conditionnya itu ada lagi, saya tuh munculin apabila di atas, misalkan kayak di atas 4 gitu counternya ya. Itu dia bakal munculin variabel tertentu lah gitu kan, atau enggak kayak ngeganti dari state yang misalkan color hijau gitu kan, di atas 4 dia colornya hijau, tapi di atas bawah di atas di bawahnya 4 tuh dia colornya tuh kuning gitu misalkan. Nah itu saya bisa terapin kayak gitu, cuman kondisinya kalau misalkan saya di hijau ya kan, hijau kan di bawah 4 gitu ya misalkan, kondisi awalnya hijau di bawah 4, saya ke atasin tuh, saya plus ke atas, itu bisa diubah ke atas. Tapi pas dikebawahin lagi, itu nggak bisa. Dia nggak bisa balik. Kayak gitu. Tapi kondisinya saya copy paste logiknya saya copy paste ke yang state selanjutnya. Itu saya pasang state selanjutnya tuh di atas 4. Itu di misalkan di kuning itu. Saya pengen ubah ke hijau, ke bawah gitu kan. Itu bisa tapi saya balikin lagi nggak bisa. Jadi kayak nggak bisa bolak-balik, cuman satu state doang kayak gitu. Itu emang logik saya yang salah apa emang belum fix ya? Soalnya saya pakai if else-nya tuh udah mungkin betul gitu. Cuman nggak tahu ya kok nggak bisa dibolak-balik gitu. Kayak gitu sih Mas. Mungkin pernah nyoba Mas gitu. Terima kasih. Belum kebayang konsepnya. Tapi harusnya bisa sih. Soalnya saya bikin chart itu kita kan pakai konsep misalkan ketika kondisinya itu di atas dari 50.000, maka nilai frame
yang di sebelahnya akan seperti apa warnanya, atau dia berganti ukuran, itu bisa konsep seperti itu. Mungkin ya kedepannya lah kalau kita memang fokus materinya di interaktif prototyping, ini bisa kita. Tapi sekarang masih fundamental dulu mas. Kasihan yang lain kalau advance, tapi PMT aja benar. Oke mas, makasih mas. Harusnya bisa sih. Oke mas, sisa 7 menit lagi, kita mau kasih pertanyaan terakhir atau langsung tutup aja mas? Ya mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang tahu nanya-nanya lagi ke depannya gitu, itu bisa di Tiktok, saya juga ada di situ, atau di Instagram kita DM itu bisa. Kita mau ngajak one on one kalau ada yang agak kompleks banget di variable, kita Google Meet. Kalau saya ada waktu, oke aja. Gitu sih. Tapi saya lagi sering nimbrung dikit sih akhir-akhir ini. Bentar. Oke teman-teman, udah itu aja pertanyaannya. Semangat guys belajar variabel. Biasanya desainer tuh baru selesai belajar dan bisa fitur baru, Figma-nya malah update lagi. Ya benar. Perubahan itu bakal terus terjadi guys. Kita harus ikutin perkembangan zaman, ikutin update-update terbarunya. Oke mas, itu aja kayaknya untuk sesi kita hari ini. Silakan Mas Fahri kasih 1 patah 2 patah kalimat buat teman-teman yang hadir hari ini. Silakan mas. Sharing session. Untuk variabel konsep yang pertama ini kita mulai dari fundamental dulu. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham atau masih bingung apa yang tadi saya jelaskan, itu nanti bisa ngobrol-ngobrol aja di telegramnya Tiktok. Terus saya coba jawab di situ. Terus semangat belajar sih, karena konsep dari variabel ini sangat-sangat sederhana. Apalagi konsep kondisional juga sangat sederhana, pasti kalian juga bisa belajar itu. Kalau belajarnya tepat ke orang yang tepat. Oke, kayaknya itu aja guys ya untuk sesi hari ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan tadi kayak dibilang Mas Fahri, bisa langsung one on one aja sama Mas Fahri. Japri, Mas Fahrinya langsung ada di grup komunitas Telegram. Join juga ini komunitasnya Mas Ihsan sama Mas Fahri, MasterKit, dan follow juga Instagramnya karena Mas Fahri bakal share tentang UI Kit di sana gitu guys ya. Join waiting listnya juga di sana. Mungkin itu aja guys ya. Thank you buat Mas Fahri udah sharing-sharing hari ini, insightful banget untuk belajar variables. Itu aja Mas Fahri, thank you Mas Fahri ya. Thank you Mas Fahri. Boleh reactionnya guys, tepuk tangan atau konfeti guys. Thank you Mas Fahri. Melani mau angkat tangan gimana nih? Salah sih ya. MC nggak foto dulu ya? Boleh, mau foto dulu boleh. Mas Fahri boleh on cam untuk kita foto bareng Mas Fahri, atau teman-teman lain juga yuk. On cam dulu yuk guys. Ya udah terlanjur live. Sorry gak kebaca Liz. Kayaknya udah deh. Oke silakan screenshot. Oke. Pamit ya. Mas. Thank you Mas.